Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi Akidah Akhlak kelas 11 Madrasah Aliyah Sederajat mengenai rangkuman dari bab 1, munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Sejarah ilmu kalam. Akidah Islam pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Yang kedua, akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Biarpun pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagian umat Islam membayar zakat, namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar. Benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan melakukan reformasi di bidang administratur pemerintahan. Yang ketiga, akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Yang keempat, akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Azam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan, sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Selanjutnya yang kelima, akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang wasatiyah yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli atau nas dan pendekatan akal atau filsafat menjadi aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlu As-Sunnah wal Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Nah, setelah kita membahas mengenai sejarah-sejarah akidah, dimulai dari sejarah akidah pada masa Nabi sampai setelah Bani Abbasiyah yang dibagi menjadi 5. Kemudian kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa tahkim. Di antara rangkuman dari peristiwa tahkim adalah yang pertama, Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kekhalifahan Utsman bin Affan, menerima estafet kepemimpinan dalam suasana kekacauan politik. Pertikaian antar umat Islam yang memicu peperangan tidak dapat dihindarkan. Nah, pada masa ini para pengikut Utsman bin Affan menuntut kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk segera menemukan siapa dalang dari pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Upaya Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menyatukan umat Islam yang diselesaikan dengan memerangi kelompok yang tidak tunduk kepada kekhalifahannya, justru membuat friksi-friksi dalam Islam semakin mengkristal. Akhirnya terjadilah Perang Jamal dan Perang Siffin. Selanjutnya, tahkim yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan justru berakhir mengecewakan dan memunculkan kelompok baru di luar pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, yaitu Khawarij. Nah, pada saat peristiwa tahkim ini, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah itu bertemu. Kemudian pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menyatakan kemundurannya sebagai khalifah, Muawiyah justru membaiat dirinya sebagai khalifah. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.